Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Setelah memasuki rumah, segera aku menuju kamar dan mengganti celana yang tadi dipinjamkan Indra. Bila mengingat semua kejadian tadi, rasa malu kembali menghinggapi diriku. Haruskah aku menjilat semua perkataanku yang tidak mempercayai hal-hal gaib? Haruskah aku kehilangan semua kepercayaan diri dan keyakinanku bahwa semua kejadian itu adalah fenomena alam yang bisa dijelaskan oleh segedang ilmu pengetahuan yang sudah aku pelajari? Lama aku terdiam di dalam kamar dengan semua rasa malu ini. Sejujurnya di antara rasa takut ini masih ada sebuah ketidakpercayaan dan rasa penasaran akan hal yang terjadi. Sedangkan di luar kamar sana, samar-samar terdengar percakapan antara Dikin, Minto, dan Indra yang sepertinya sedang menghubungkan semua kejadian ini dengan perbuatan yang pernah aku perbuat. Sebuah kejadian di mana aku menendang sesajen yang dihidangkan di kamar Minto. Sebuah sajian yang konon dihidangkan untuk penghuni rumah ini. Brengsek. Kutuku akan semua kejadian ini. Wanita yang berayun-ayun di pohon besar itu, suara panggilan dari seseorang laki-laki dengan nada seraknya, sosok Mas Dikin di dapur, suara rantai yang ditarik hingga pukulan-pukulan di dinding dan jendela kamar. Apakah ini dilakukan oleh makhluk atau seseorang yang sama? Kembali aku berpikir akan semua kejadian itu, hingga akhirnya aku teringat dengan suara itu. Ya, suara geraman yang muncul hampir berbarengan dengan semua kejadian itu. Dan akhirnya suara itu mengantarkanku untuk berpikir ulang ke belakang saat perjumpaanku dengan seorang kakek-kakek tua di kereta yang selalu berbicara tentang harimau putih yang selalu menyertaiku. Harimau? Aku tertegun sejenak. Apakah ini ada hubungannya dengan sebuah keris atau kujang yang aku temukan di tas? Kembali aku teringat dengan sebuah keris atau kujang yang sengaja aku simpan di dalam lemari di bawah tumpukan baju. Setelah mengambil benda tersebut, kembali aku membuka dan memperhatikan benda kecil yang terlihat unik dan tua. Benarkah benda ini mewakili keberadaan harimau putih itu? Bullshit. Ini hanya sebuah benda tua yang sengaja diselipkan oleh orang tuaku. Mungkin mereka beralasan benda ini sewaktu-waktu bisa aku jual di saat aku sedang kekurangan uang. Karena aku yakin bahwa benda tua yang dikoleksi orang tuaku adalah benda-benda yang mempunyai harga nilai sejarah dan keunikannya. Kembali ke logika sehatku, menyangkal dan keberadaan makhluk astral yang berhubungan dengan benda ini. Setelah puas memperhatikan benda tersebut, akhirnya aku meletakkan kembali benda tersebut di dalam lemari dan melangkah kaki keluar kamar. Tampak Dikin, Minto, dan Indra masih tampak di depan pintu kamar Indra dan memperhatikanku. Sudah jam 3 pagi. Ucapku kepada diri sendiri ketika melihat jam yang tergantung di dinding ruang tengah. Ada keinginan untuk meminta tolong kepada Indra, Dikin, dan Minto untuk mengantarkanku ke kamar mandi untuk melanjutkan buang air besar yang belum terselesaikan secara sempurna, atau hanya sekedar menyiram bagian kotoran yang telah aku keluarkan. Tapi kembali rasa malu menghalangi semua keinginan itu. Aku harus menunjukkan bahwa aku masih mempunyai keyakinan akan semua perkataan yang telah aku ucapkan. Mau kemana, Za? Tanya Minto melihat aku melangkah kaki menuju pintu kaca yang memisahkan dapur dan ruang tengah. Kamar mandi, jawabku dengan penuh keyakinan. Yakin lo? Perlu kami anterin apa enggak? Tanya Minto kembali. Enggak toh, lihat tuh sudah jam 3 pagi, sudah hampir pagi, masa aku takut? Jawabku tersenyum dan meneruskan langkah kaki ini. Entah mengapa di saat aku membuka pintu kaca dan memulai masuk lorong pendek menuju dapur dan kamar mandi, sebuah hawa dingin kembali menerpaku. Ada rasa tidak suka di hatiku melihat beberapa buah lukisan wajah yang tergantung di lorong dapur.
Lukisan wajah-wajah orang tua zaman dahulu lengkap dengan pakaian tradisional dan belangkon di kepalanya. Entah siapa mereka, tapi yang pasti semua lukisan itu terlihat sudah usang dan lama sesuai dengan bentuk bangunan ini. Ada keinginan untuk menolehkan tatapan ini ke lukisan-lukisan itu lebih lama dan memperhatikannya lebih seksama. Akan tetapi hawa dingin menyambutku, telah memaksaku mengurungkan niat ini. Di antara rasa keberanian yang kembali aku tanamkan, rasa takut yang sebelumnya aku alami akhirnya kembali menghinggapi. Aku langkahkan kaki secara tergesa-gesa melewati lorong dapur, dan akhirnya aku kembali terpaku di depan pintu kamar mandi. Jantungku berdegup kencang, hingga nadanya seakan terdengar di telinga ini. Aku harus berani. Ucapku pelan memompa rasa keberanian. Segera aku dorong pintu kamar mandi yang kini tertutup. Pintu kamar mandi yang telah menjadi korban keganasan tendanganku, karena rasa takut kini kembali menjadi pembatas antara rasa keberanian dan takut aku dengan sesuatu yang aku saksikan di baliknya. Perlahan demi perlahan, pintu aku dorong, seiring adrenalinku yang terlontar keluar, hingga akhirnya pintu terbuka sempurna. Sebuah suara diiringi hembusan angin lembut yang keluar dari arah kamar mandi, segera menerpa wajahku. Angin lembut yang mengantarkan sebuah desisan suara halus wanita di telingaku, dan aroma bau bangkai yang membuat mual perut ini. Aku bisa memastikan ini bukanlah hawa bau kotoranku, tapi ini merupakan bau busuk daging atau bangkai. Ingin rasanya aku kembali berteriak dan memanggil Indra, Minto, dan Dikin untuk segera menolongku yang kembali diliputi rasa ketakutan. Aku nggak takut. Ucapku di dalam hati sambil memejamkan mata. Andai aku kembali berteriak dan berlari ketakutan, bisa dipastikan hancur sudah harga diri dan keberanianku. Hingga akhirnya perlahan-lahan aroma bau itu menghilang. Kembali aku buka mata dan mendapati ruang kamar mandi yang kosong. Mataku menatap ke segala penjuru kamar mandi sebelum memutuskan masuk dan menyiram kotoran yang belum sempat aku siram. Ada rasa lega ketika berhasil menyelesaikan itu semua. Kini keberanianku timbul kembali dan pasti aku masih bisa membuktikan kepada Indra, Minto, dan Dikin bahwa aku masih berani dan akan menjelaskan semua fenomena ini. Sombong, angkuh, terlalu percaya diri, itulah yang aku rasakan saat itu. Rasanya tidak sabar untuk melangkahkan kaki ke arah mereka untuk menjelaskan ini semua dengan rasa bangga. Hingga akhirnya tatapan mataku berhenti pada sebuah lukisan yang terpajang di lorong ruangan. Lukisan seorang pria tua dengan kumis lebat dan belangkon di kepalanya, seperti seorang dari zaman dahulu. Mungkin zaman kolonial, di mana pakaian ini menggambarkan kedudukannya yang terhormat. Lama aku terpesona dengan kewibawaannya, hingga akhirnya semua pesona itu menjadi pudar dan berganti pemandangan menyeramkan. Pemandangan yang sulit dijelaskan dengan akal sehat, di mana keadaanku sudah sangat sadar, tidak terpengaruh oleh rasa ngantuk, dan mataku bisa menyaksikan secara sempurna akan apa-apa yang terjadi. Tampak mata lukisan itu seperti memerah. Mata lukisan yang sebelumnya terlihat seperti tatapan mata orang normal, kini melihat seperti membelalakan matanya. Tatapan mata itu menatap dalam ke arah pandanganku dan seakan mengatakan, "Ini wilayahku, ini kekuasaanku. Kamu harus pergi atau mati di sini." Tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin yang keluar dan bulu kudukku berdiri tidak bisa aku rasakan lagi. Tubuh ini terasa kaku untuk digerakkan. Hingga akhirnya setelah lama terdiam dalam posisi yang sangat tidak nyaman tersebut, mulutku yang sebelumnya terasa terkunci akhirnya bisa digerakkan. Entah mengapa di saat ini keinginanku untuk menjerit dan menangis terasa begitu kuat. Mungkinkah ini efek rasa takut yang sudah begitu mendalam dan tidak bisa terkontrol lagi? Tolongin aku. Hanya itu yang bisa aku teriakkan di antara tangisan yang sudah bisa tertahan lagi. Hingga akhirnya Minto, Indra, dan Dikin berlari ke arahku dengan rasa panik. Ada rasa lega menyaksikan kehadiran mereka. Hingga akhirnya badan ini terasa lemas untuk berdiri. Aku pingsan di lorong itu dan tidak bisa menyaksikan apa yang setelah itu.
mereka lakukan untuk menolongku. Syukur, akhirnya kamu sadar juga, Za. Terlihat wajah Indra di antara dua buah kelopak mataku yang mulai terbuka. Entah berapa lama aku pingsan. Sekarang, aku mendapati tubuhku yang sudah terbaring di ranjang kamarku. Tubuh ini terasa lelah sekali, seperti orang yang habis melakukan olahraga berat. Jam berapa, Indra? Loh, kamu gak kerja? Tanyaku kepada Indra. Hampir jam 10 pagi, Za. Enggak, aku sama Minto khawatir sama kamu. Mendengar Indra mengucapkan nama Minto, mataku segera mencari keberadaan Minto. Loh, Mintonya mana? Ada di ruang tengah, Za, lagi tidur. Tampaknya dia ngantuk banget karena kurang tidur. Jawab Indra sambil melangkahkan kaki keluar kamar dan kembali lagi dengan segelas air teh hangat dan roti di piring kecil. Makan dulu, Za, biar badan kamu segeran. Ucap Indra menarik bangku kecil dan duduk di sebelahku. Aku pingsan, Indra. Seharusnya kalau aku pingsan, kamu tinggal kerja. Nanti aku juga sadar sendiri. Tapi sebelumnya, thanks ya, sudah nolongin aku. Kalau cuma pingsan biasa, udah aku tinggal kamu, Za. Tapi kamu bukan cuma pingsan, tapi bikin khawatir kami semua. Jawab Indra sambil mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya. Mendengar jawaban Indra, timbul pertanyaanku, sebegitu parahnyakah aku pingsannya? Sebelum aku mengajukan pertanyaan, Indra sudah menjawab semua rasa penasaranku. Rupanya dia sudah begitu mengerti tentang sifatku yang akan selalu bertanya sebab dan musabab semua peristiwa. Keluarlah keterangan dari mulut Indra yang menerangkan setelah aku pingsan. Mereka mengangkat aku menuju kamar. Tetapi setelah mereka meletakkan aku di ranjang kamar dan akan meninggalkanku, mulailah aku berlaku aneh. Aku mulai menggeram dan menatap tajam ke semua arah. Hingga akhirnya aku berlaku aneh dengan bertingkah laku seperti layaknya seekor binatang. Tanganku mencengkram dan mengacak-acak spray yang menyelimuti kasur. Tidak ada seorang pun yang berani menenangkanku. Mereka semua diliputi rasa ketakutan, hingga akhirnya aku pun terjatuh lemas kembali. Aku berlaku seperti apa, Indra? Tanyaku mencoba meyakinkan apa yang kupikirkan. Kamu berlaku seperti macan, Za. Ngeri aku lihatnya. Jawabnya dengan mimik seperti orang ketakutan. Tidak berapa lama, terlihat Mas Dikin sudah hadir di pintu kamar. Gimana, Mas? Kapan mau datangnya? Tanya Indra kepada Mas Dikin. Katanya habis maghrib, Pak. Jawab Mas Dikin, kemudian berlalu pergi. Siapa, Indra? Tanyaku penasaran. Orang pinter, Za. Kami mau minta tolong supaya ini tempat bisa dinetralisir. Aduh, Indra. Sebelum aku mencoba melanjutkan omonganku, kembali Indra memotong pembicaraanku. Diam kamu, Za. Aku heran sama kamu, masih gak ada kapok-kapoknya. Masih aja ngeyel. Ucap Indra menceramahiku. Iya, aku mau lihat tuh orang pinter mau ngapain. Aku hanya tersenyum dan mencoba mengalah. Setelah beberapa lama kami terlibat perbincangan, terdengar suara azan Jumat di kejauhan. Tampak Minto sudah bangun dan bergegas merapikan diri untuk sholat Jumat. Kalian gak sholat Jumat? Tanyanya kepadaku dan Indra. Aku nggak dulu toh, Indra tuh. Jawabku kepada Minto. Entah mengapa di umur yang beranjak dari dewasa menjadi tua, aku masih bermalas-malasan melaksanakan ibadah. Aku juga enggak dulu toh. Badanku rasanya lagi nggak enak. Aku sholat zuhur aja. Terang Indra menolak ajakan Minto, hingga akhirnya Minto beranjak pergi. Kenapa diem, Za? Lagi mikirin apa? Indra tampaknya tidak nyaman dengan kesunyian akibat aku terlalu banyak terdiam dalam pembaringan. Ingin rasanya aku bercerita pada Indra tentang kakek-kakek tua yang aku temui di kereta, tentang keris atau kujang yang aku dapatkan secara tidak sengaja dari dalam tas. Tetapi sekali lagi, semua itu aku urungkan untuk diutarakan. Aku yakin apa yang aku ceritakan hanya akan menambah rasa takut Indra menghadapi semua kejadian ini. Za,
Ngobrol dong. Nada bicara Indra terdengar semakin kencang sambil mengguncang-guncangkan tubuhku. Entah ide iseng yang datang dari mana. Tiba-tiba timbul keinginan untuk mengerjai Indra. Sambil tatap-tatapan mata, aku menatap langit-langit kamar. Aku coba untuk sama sekali tidak menjawab semua perkataan Indra. Hingga akhirnya aku menoleh ke arah Indra sambil membelalakan mata dan mengeram layaknya seekor harimau yang sedang marah. Hampir saja aku tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Indra yang tampak terkejut ketakutan dan terjatuh dari bangku yang dia duduki. Ampun, Mbah, ampun. Ucap Indra dengan paniknya, lalu bergegas berdiri dan berlari keluar kamar sambil membanting pintu kamarku. Mendapati Indra yang sudah berlari ketakutan keluar kamar, gelak tawa segera pecah. Lucu rasanya melihat Indra berlari dengan paniknya, meninggalkanku sendiri. Dra, aku cuma bercanda. Teriakku masih dengan gelak tawa yang tidak bisa aku hentikan. Dra, sini masuk lagi. Serius, aku cuma bercanda kok. Teriakku kembali mencoba memanggil Indra. Tampak tidak terdengar jawaban dari Indra dari luar sana. Mungkin dia dongkol dan marah menyadari dirinya aku kerjai. Akhirnya tawaku berhenti, seiring Indra yang tidak kunjung menjawab panggilanku. Hampir 10 menit aku terbaring di ranjang, dan Indra tak kunjung juga kembali ke kamar. Akhirnya aku putuskan mengambil sebatang rokok dan membakarnya. Hembusan angin yang tertiup dari arah jendela mengundangku untuk menghampirinya. Tampak di luar sana belum terlihat Minto dan Dikin. Rupanya sholat Jumat belum selesai. Ucapku sambil menghirup rokok dalam-dalam. Tatapan mataku menatap pohon besar yang terletak di luar pagar. Pohon itu terlihat tua dan gagah berdiri dengan rimbunan dedaunannya. Tampak terlihat biasa dan tidak menyeramkan di kala siang hari. Mungkin umur pohon itu sama tuanya dengan bangunan mes ini, atau mungkin lebih tua. Entahlah, tapi andai kata pohon itu dapat berbicara, mungkin dia akan berbicara dan menceritakan tentang kisah yang pernah terjadi di rumah ini. Lama aku terpaku hingga akhirnya rasa hangat di jemariku memberikan tanda bahwa batangan rokok itu sudah habis terhisap. Gampang marah si Indra. Ucapku sambil melangkah kaki keluar kamar. Di saat itu, kembali aku merasakan sebuah nuansa perbedaan tingkat kenyamanan antara aku berada di dalam kamar dengan aku berada di luar kamar. Beda sekali hawa yang aku rasakan. Di dalam kamar aku bisa merasakan rasa hangat, walaupun itu di saat malam hari. Tetapi ketika berada di luar kamar, aku bisa merasakan hawa dingin dan lembab. Dra, tatapan mataku mencoba menoleh ke arah dapur. Tampak dari pintu kaca itu, aku tidak melihat keberadaan Indra. Dra, di mana kamu? Ucapku sekali lagi sambil melangkah kaki menuju ruang tamu dan mencoba menyingkap tirai jendela. Sekali lagi aku tidak melihat keberadaan Indra di luar sana. Aku hanya bisa melihat keberadaan beberapa orang yang berjalan entah menuju kemana. Tapi aku bisa memastikan orang-orang itu berasal dari masjid yang berada tidak jauh dari mes ini. Rupanya sholat Jumat sudah selesai. Ucapku sambil mencoba kembali mencari keberadaan Indra. Dra, di mana kamu? Laki-laki gak boleh ngambekan. Ucapku dengan nada sedikit tinggi. Akhirnya aku putuskan untuk menuju kamar Indra. Ketika membuka pintu kamar Indra, tercium wangi khas dari bunga-bunga yang biasa disajikan dalam sesajen. Dasar manusia kuno, masih saja pasang sesajen. Ucapku memaki dalam hati. Hingga akhirnya pintu terbuka, tampak di dalam kamar sana Indra yang sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Tatapan matanya terlihat kosong, tanpa sekalipun berpaling menatapku. Tatapan matanya masih tetap menatap dinding dengan dinginnya. Terlihat sebuah gelas kopi di tangan kanannya. Beberapa helai bunga tampak dalam genggaman tangan kirinya. Dra, tegurku pelan tanpa mencoba menghampirinya. Kini tatapan mataku terpaku pada ceceran bunga yang terlihat berantakan di antara kaki Indra.
Begitu juga dengan sesajen yang berada di sudut kamar, tampak berantakan. Rupanya gelas kopi yang berada dalam genggaman tangan Indra adalah gelas kopi yang seharusnya menjadi bagian dari sesajen. Jangan bercanda kamu, Indra. Kamu mau balas aku ya? Ucapku kembali kepada Indra. Kalau kamu marah, aku minta maaf. Udah ya, cukup. Gak lucu, Indra. Kini aku merasakan tidak nyaman dengan cara Indra bertingkah laku. Andai ini adalah bentuk balas dendam Indra, aku akan mengakui seri hasilnya. Karena aku pun takut melihat ekspresi Indra. Kini tatapan mata Indra terlihat menatapku dan tersenyum dengan senyuman kecil yang menakutkan. Cukup, Indra. Oke, kamu menang. Aku ngaku takut. Ucap aku tanpa bergeming dari posisiku berdiri di pintu. Mendengar ucapanku, Indra bukannya menghentikan tingkah lakunya. Kini helaian bunga yang berada di tangan kirinya sudah berpindah ke dalam mulutnya. Terlihat Indra mengunyah seperti orang yang mengunyah makanan dengan nikmatnya. Dilanjutkan dengan meminum kopi hingga habis tanpa tersisa. Terlihat ampas kopi mengotori baju dan sekitar mulut Indra. Mau kamu apa, Indra? Teriakku dengan emosi. Aku masih merasa ini merupakan bagian skenario Indra untuk membalas dan menakutiku. Ingin rasanya aku memaki dan memukul wajah Indra. Hingga akhirnya Indra melakukan sesuatu yang membuat aku berpikir ulang untuk melakukan itu semua. Aku melihat Indra mulai menggigit bagian pinggir gelas. Trak! Gelas yang berada di tangan kanan Indra kini tampak pecah dan menyisakan pecahannya di mulut Indra. Dengan perlahan pecahan tersebut segera masuk ke dalam mulut Indra. Terlihat dia mengunyahnya diiringi sorot matanya yang membelalak. Kini rasa takut dan khawatir segera mendominasi akal sehatku. Aku khawatir dengan keselamatan Indra, tapi aku juga takut untuk berbuat sesuatu karena aku tidak mengerti dengan situasi yang aku hadapi. Apa-apaan ini? Ucapku dengan keheranan. Terlihat mulut Indra agak berdarah seiring dengan kunyahannya. Rupanya tajam beling itu sudah melukai mulutnya. Mataku sudah tidak mampu menyaksikan semua kejadian gila ini. Aku harus berbuat sesuatu sebelum kejadian ini melukai Indra. Kini kunyahan itu terlihat terhenti. Pecahan beling dalam mulut Indra mungkin sudah terkunyah halus. Dengan Indra perlahan menelannya. Cukup, hentikan. Teriakku sambil mencoba menghardik Indra atau jenis makhluk apapun yang menguasai tubuh Indra. Bukannya kesadaran Indra yang aku dapati, tapi pekikan tawa Indra yang terdengar melengking, menakutkan diiringi dengan jari tangannya menunjuk ke arahku. Jangan menantang saya. Ini wilayah saya, kekuasaan saya. Suara tawa yang keluar dari mulutnya kini semakin panjang dan membuat bulu kuduku berdiri. Ini suara wanita. Mana mungkin Indra bisa menirukan suara wanita semirip ini? Pikirku dengan rasa heran. Akhirnya aku putuskan untuk mencoba memberanikan diri bertanya pada sosok makhluk yang mungkin menguasai tubuh dan pikiran Indra. Siapa kamu? Apa mau kamu? Tinggalkan teman saya. Ucapku dengan gugup. Sungguh gila, ini benar-benar di luar pemikiranku yang waras. Saya mau tumbal. Saya mau tumbal. Jawabnya dengan berteriak dan suara tawa yang keras. Kamu, teman-teman kamu, tumbal. Tumbal. Kembali dia berteriak dengan matanya yang membelalak. Kini rasa takut yang sebelumnya begitu dominan menguasaiku berganti menjadi rasa khawatir akan keselamatan Indra. Terlihat pecahan gelas yang masih berada di tangan kanan kini telah digoreskan di kulit Indra. Semua kejadian ini sudah meyakinkanku bahwa ada sesuatu yang menguasai diri Indra. Entah makhluk astral atau alam bawah sadar Indra yang sedang mengalami gangguan. Di saat tatapan mata Indra terlihat terfokus pada goresan yang sedang dia buat di tangan kirinya, dalam sekejap aku mengambil kesempatan itu untuk menendang tangan kanan Indra yang memegang pecahan gelas dengan sekuat tenaga.
hingga pecahan gelas itu terpental dengan terlebih dahulu, melukai kulit Indra. Entah keberanian yang datang dari mana, segera aku menerjang tubuh Indra dan mendekapnya. Sungguh, ini di luar dugaan. Tubuh Indra yang terlihat lebih kecil dariku seharusnya bisa aku dekap dengan mudah. Akan tetapi kenyataan yang aku hadapi, Indra melawan dekapanku dengan tenaga yang sangat kuat. Sangat tidak masuk akal. Hingga akhirnya kami terjatuh dari ranjang dan bergumul di lantai. Dengan mudahnya Indra membalikkan semua keadaan. Kini bukan lagi aku yang mendekap tubuh Indra, tapi kini Indra berada di atas tubuhku dengan jari-jari tangan yang mencekram dengan keras di leherku. Indra, aku coba berteriak dengan suara yang hampir tidak bisa terdengar dengan jelas. Dengan harapan Indra sadar dan mengendurkan cengkraman tangannya. Bukannya kesadaran yang aku dapatkan. Kini cengkraman tangan Indra terasa lebih keras sambil membenturkan kepalaku di lantai. Terbayang dalam pikiranku, kalau aku akan segera mengakhiri hidup di tangan temanku sendiri. Semakin lama tenagaku semakin lemas. Tatapanku perlahan mulai meredup. Terasa semakin gelap. Semua disebabkan suplai oksigen ke dalam otakku terhambat oleh cengkraman tangan Indra yang kuat. Hingga akhirnya sebelum kesadaranku benar-benar menghilang, terlihat Minto dan Dikin datang dan segera memberikan pertolongan. Dengan susah payah mereka mencoba menarik Indra dan melepaskan cengkraman tangannya dari leherku. Di sela-sela nafas yang makin terasa sesak, aku melihat Dikin dan Minto berhasil melepaskan cengkraman tangannya, lalu terlibat dalam pergumulan dengan Indra, hingga akhirnya mereka bisa meredakan amukan Indra. Mas Dikin, ikat tangannya dengan kain, ucap Minto dengan nafas memburu dalam posisi menduduki punggung Indra. Setelah berhasil mengikatnya, terlihat kelelahan di wajah mereka. Kelelahan bercampur dengan rasa lega. Kamu gak kenapa-napa, Za? Ucap Minto sambil membangunkanku dari lantai dan mendudukkanku di pinggir ranjang. Terlihat Indra yang terbaring di lantai dengan posisi tengkurap. Tampaknya dia juga sudah lelah, tapi belum terlihat tanda-tanda kesadaran pada dirinya. Pak Min, saya panggil Pak Haji menangani hal ini dulu ya, ucap Dikin sambil bergegas berlari keluar kamar. Tidak lama berselang, hadir Dikin ditemani dengan seorang bapak separuh baya. Dengan tanpa banyak basa-basi, bapak tersebut menghampiri Indra yang masih terbaring di lantai. Terlihat bapak tersebut merapalkan sesuatu. Entah apa yang sedang dirapalkannya. Tangannya sesekali memegang dada Indra dan menggeserkannya ke arah kepala, seperti sedang membuang sesuatu. Boleh minta air putih? Pinta bapak tersebut kepada Mas Dikin. Segera Mas Dikin berlari keluar kamar dan kembali lagi dengan segelas air putih. Kini air putih yang dipegang bapak-bapak tersebut bagaikan medium doa-doa yang terucap lalu diminumkan kepada Indra. Terlihat perlahan kesadaran Indra berangsur pulih. Tolong papa ke ruang tamu saja, biar mendapat udara segar, ucap bapak tersebut sambil meminta Mas Dikin membantunya menuntun Indra ke ruang tamu dan menidurkannya di kursi panjang ruang tamu. Bagaimana keadaan Indra, Pak? Tanyaku dengan rasa ingin tahu. Haji Mustafa. Terlihat bapak tersebut mengulurkan tangannya ke arahku. Reza, Pak. Keadaan Indra baik. Sekarang dia sudah sadar dan akan berangsur normal, ucapnya sambil menatap Indra. Terlihat Indra sudah bisa tersenyum walaupun masih menyisakan raut wajah kelelahan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ucap Haji Mustafa mencoba mencari tahu latar belakang semua kejadian ini. Akhirnya aku mencoba menjelaskan tentang rasa isengku mengerjai Indra yang berbuah malapetaka. Mendengar penjelasanku, Haji Mustafa mencoba menjelaskan kepada kami tentang sesuatu yang tidak kasat mata menguasai Indra. Maksud Pak Haji setan? Tanyaku dengan rasa tidak percaya. Tampaknya Haji Mustafa bisa menangkap apa yang aku rasakan. Logikaku tidak bisa menerima semua penjelasan Haji Mustafa secara mentah-mentah. Apakah Reza mempunyai argumen lain? Aku bisa merasakan dari nada bicara Haji Mustafa bahwa dia adalah seseorang yang bisa menerima sesuatu perbedaan. Bukan seorang yang merasa pintar sendiri karena keahliannya. Indra,
Apakah kamu marah sama aku setelah tadi aku kerjain ya? Tanyaku kepada Indra untuk membuka sebuah argumen. Kesal, ingin membalas, bahkan ingin rasanya aku memukul kamu, Za. Aku gak terima dikerjain macam itu. Jawab Indra sambil menatapku. Tepat seperti dugaanku. Ucapku sambil mencoba mencari jawaban dari semua rangkaian kejadian tadi. Maksud kamu? Ucap Haji Mustafa dengan nada heran. Di saat perasaan Indra berada dalam puncak rasa kesalnya, alam bawah sadarnya mengambil fungsi otak normal Indra. Seperti yang kita tahu, dalam alam bawah sadar manusia itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sesaat aku menghentikan pembicaraan dan menyulut sebatang rokok. Seseorang yang lemah bisa menjadi kuat, baik bisa menjadi jahat. Berhubung Indra sebelumnya menyimpan dendam sama aku, akhirnya Indra bisa bertindak seperti itu. Maksud kamu seperti apa, Za? Tanya Indra, sepertinya kesadarannya sudah berangsur normal. Mencengkram dan mencekik aku. Bahkan kamu bernafsu banget membenturkan kepalaku di lantai. Jawabku menerangkan. Tampak raut muka tidak percaya di wajah Indra mendengar jawabanku. Raut mukanya seakan mengatakan rasa tidak percaya telah melakukan itu semua. Terlihat senyum dari wajah Haji Mustafa mendengar penjelasanku. Semua penjelasan kamu benar. Tapi jangan lupa, Tuhan menciptakan jin dan manusia. Di saat manusia sedang rapuh, berpikiran kosong, disitulah setan mempunyai celah masuk ke dalam tubuh manusia. Mengambil alih pikiran bawah sadar manusia dengan segala tipu muslihat jahatnya. Terang Haji Mustafa sambil mengucapkan terima kasih kepada Mas Dikin yang telah menghidangkan secangkir teh manis hangat. Andai kamu tadi terluka 100%, itu bukan pekerjaan setan. Dia hanya membisikkan kejahatan. Kebetulan tadi Indra menyimpan kebencian sama kamu. Rasa benci yang Indra rasakan di bawah alam sadar ditambah dengan bujukan setan untuk mewujudkannya. Maka terjadilah peristiwa itu. Sungguh dahsyat bukan? Ucap Haji Mustafa kembali. Aku bisa menerima semua argumen Haji Mustafa. Bapak tua ini telah membuatku terkagum-kagum atas pemikiran intelektualnya. Tadinya aku berpikir dia akan mementahkan argumenku dan membalasnya dengan argumen yang 100% klinik. Setelah beberapa lama kami berbincang-bincang, akhirnya Haji Mustafa pamit untuk pulang. Jangan lupa Nareza, kamu harus percaya hal yang gaib. Itu memang ada dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Ucapnya sebelum beranjak pergi. Apakah itu orang pintarnya? Tanyaku kepada Mas Dikin yang sedang membersihkan luka di tangan Indra. Bukan, Pak. Jawab Mas Dikin. Aku berharap Mas Dikin akan menjawab bahwa memang dialah orangnya. Seseorang yang cerdas dengan keahlian khusus. Entah orang pintar seperti apa yang dimaksud Mas Dikin. Mungkin seseorang yang berwajah seram dengan burung gagak di bahunya dan tongkat dengan kepala tengkorak di tangannya. Pikirku menerka-nerka. Hingga akhirnya waktu maghrib pun datang. Kami duduk di teras depan menunggu kedatangan orang pintar itu. Terlihat Mas Dikin membawa sekantong plastik hitam ke dalam rumah. Apa yang dibawa tadi, Mas? Terlihat Mas Dikin hanya tersenyum tapi tidak menjawab. Setelah menunggu lama, orang pintar yang dimaksud akhirnya datang. Seseorang yang masih terlihat muda, mungkin lebih tepatnya parubaya, dengan pakaian tradisional Jawa, celana hitam lengkap dengan kain yang membalut kepalanya. Di lengannya tampak gelang hitam yang terlihat besar. Kami menyebutnya gelang akar bahar. Sangat berbeda sekali dengan sosok yang aku jumpai siang tadi. Setelah berbasa-basi secukupnya, akhirnya sang orang pintar itu mengajak kami ke ruang tengah. Terlihat Mas Dikin membawa kantong plastik yang tadi dibawanya. Oh, rupanya ini persyaratan orang pintar itu. Ucapku kepada Minto yang tampak tegang. Diam kamu, Za. Kita lihat aja apa yang terjadi. Ucap Minto menyikut lenganku. Dra, tegurku untuk melonggarkan rasa tegang yang Indra rasakan. Shh, jangan mulai, Za. Jawabnya dengan mendelikan mata.
Akhirnya aku terdiam dan mencoba menyaksikan apa yang aku saksikan. Terlihat orang pintar tersebut mulai membakar kemenyan hingga asapnya begitu menyesakkan dada ini. Mulutnya berkomat-kamit di depan hamparan bunga, kopi, lisong, dan secangkir darah ayam di depannya. Sebilah keris yang berada di pinggirnya kini digenggamnya. Tangannya terlihat bergetar seiring dengan getaran yang ditimbulkan keris itu. Sungguh sangat mencekam suasana yang aku rasakan saat itu. Mendadak hawa dingin terasa menyelimuti kami. Hawa dingin dengan balutan asap kemenyan sungguh sebuah kombinasi yang membuat bulu kuduku berdiri. Keris yang diletakkan di atas cangkir berisi darah mendadak terpental dengan sendirinya. Sebuah peristiwa yang baru pertama kali aku saksikan. Loh, kok bisa? Ucapku secara refleks dibalas tatapan orang pintar itu agar aku tidak berbicara. Hingga akhirnya sebuah tawa panjang seorang wanita terdengar dari arah dapur, diiringi dengan bunyi benda yang jatuh. Pintu kaca yang membatasi ruang tengah perlahan terlihat membuka dan tertutup kembali. Setelah sang orang pintar terlibat pembicaraan dengan entah siapa, akhirnya semua ritual itu ditutup. Mereka sudah menerima permintaan maaf kita dan berjanji tidak mengganggu lagi. Ucap orang pintar itu mencoba menjelaskan. Loh, katanya mau diusir. Kok ini malah diberi sesaji? Tanyaku dengan nada protes. Mereka ini penghuni lama, sangat kuat. Diusir kemanapun, mereka akan kembali lagi. Kalau boleh tahu, itu kamar siapa? Tanya orang pintar itu, menunjuk ke kamarku. Kamar saya, Pak. Ada apa? Terlihat tatapan matanya yang agak kurang senang kepadaku. Kamu berguru? Tanyanya lagi, dan aku tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Hanya gelengan kepala yang bisa menjawab pertanyaan orang pintar tersebut. Apapun yang kamu bawa, sebaiknya kamu singkirkan atau serahkan kepada saya agar tidak terjadi gesekan kekuatan di sini. Maksud Bapak itu apa? Kini aku merasakan agak tidak senang dengan ucapan orang pintar tersebut. Kamu mengerti apa yang saya maksud? Ucapnya kembali tersenyum sinis. Aku bisa menangkap arah pembicaraan orang pintar ini. Aku yakin tujuan pembicaraan ini adalah tentang keris atau kujang kecil yang aku temukan di tas. Keris atau kujang kecil yang mungkin diselipkan Bapak dan mempunyai nilai harga yang mahal yang bisa aku gunakan sewaktu-waktu di saat aku kekurangan uang. Dasar orang brengsek. Jangan pikir aku bego. Ucapku memaki orang pintar itu di dalam hati. Tampak Indra, Minto, dan Dikin yang terbengong tidak mengerti dengan arah pembicaraan ini. Kamu tidak percaya dengan hal yang mistis dan cenderung meremehkan. Terlihat orang pintar itu mulai membereskan peralatan ritualnya. Entah dia sedang menerka pemikiranku, ataukah Mas Dikin yang memberitahunya tentang ketidakpercayaanku terhadap hal-hal yang berbau mistis. Pejamkan mata kamu, ucapnya kembali sambil mulutnya berkomat-kamit. Aku pejamkan mata. Aku bisa merasakan ketika telapak tangan orang pintar itu menjamah bagian depan kepalaku, hingga akhirnya semua terasa sunyi, sangat sunyi. Aku merasa heran dan akhirnya memutuskan membuka mata. Kini aku mendapati kenyataan bahwa aku berada di ruangan ini seorang diri. Rasa tidak percaya segera menghantui pikiranku. Bagaimana bisa mereka pergi tanpa aku tidak ketahui? Segera aku beranjak dan mencari mereka dan memutuskan menuju kamar Indra. Entah mengapa kakiku terasa ingin melangkah ke sana. Hingga akhirnya ketika aku membuka pintu kamar, aku mendapati sosok wanita tanpa kepala yang duduk di atas lemari kamar Indra dengan gaun putih yang terlihat usang terjuntai panjang menutupi kakinya hingga menyentuh lantai. Dan yang lebih membuatku merinding adalah tangan. Ya, tangan yang berada di atas kedua lututnya itu memegang sebuah kepala yang notabene adalah kepala sendiri. Kepala dengan rambut panjang tergerai. Aku tidak bisa melihat wajah kepala itu. Hingga akhirnya kepala itu terlepas dari genggaman tangannya dan terjatuh di lantai. Dilanjutkan dengan pekik tawa yang mengantarkanku terkulai lemas tidak berdaya dalam rasa ketakutan yang teramat dalam.